Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deden Galifriatna. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video problem solving di kelas bahasa Inggris. Masalah yang sering terjadi di kelas saya dan juga mungkin di kelas hampir semua kelas bahasa Inggris di hampir setiap sekolah adalah minimnya vocabulary yang dimiliki oleh siswa. Jadi entah kenapa rata-rata di sekolah SMA di kita gitu ya, terutama di sekolah-sekolah yang daerah gitu ya, yang daerah pinggiran gitu ya, bukan kota, itu rata-rata siswanya memiliki vocabulary yang minim sekali, yang sedikit, bahkan banyak yang vocabulary-nya sangat kurang. Artinya di usianya yang ya usia SMA kelas 10, kelas 11, 12, banyak kata yang seharusnya mereka sudah tahu karena kata-kata tersebut umum gitu ya, sering dijumpai di berbagai media dan harusnya mereka sudah tahu dan terbiasa menggunakannya, tapi masih banyak dari siswa kita yang masih belum tahu. Nah, saya mencoba mencari solusi dengan cara bermain game yang saya sebut gamenya saya beri nama CNC. Jadi gamenya sangat sederhana. Jadi aturan gamenya adalah nanti siswa di kelas itu dibagi menjadi 8 kelompok biasanya. Biasanya saya membagi siswa untuk permainan ini dalam 8 kelompok. Jadi dengan dibagi menjadi 8 kelompok itu rata-rata masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang pesertanya. Nah, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang maju ke depan. Lalu nanti di depan itu saya akan tampilkan gambar sebuah benda. Dan mereka yang ada di depan sebagai perwakilan kelompok harus mengatakan apa nama benda tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, jika mereka tidak mampu menjawab, tidak mampu menyebutkan apa nama benda tersebut dalam bahasa Inggris, maka sebagai hukumannya adalah seluruh anggota kelompoknya dicoret menggunakan bedak. Jadi gitu, ini untuk seru-seruan aja, biar tetap ada punishmentnya, tapi punishmentnya pun seru-seruan gitu. Dicoret semuanya pakai bedak wajahnya gitu. Kalau ada yang keberatan, biasanya saya nggak paksa gitu ya. Misalnya ada siswa yang alergi katanya, wajahnya alergi terhadap bedak yang bukan merek dia misalnya. Nah, itu saya nggak paksakan, paling caranya di tangan gitu. Tapi ini sangat jarang sekali, paling dari satu sekolah itu hanya satu orang saja yang saya temukan seperti itu. Yang lainnya sih happy aja menerima ketika dicoret gitu ya, seru-seruan. Saya tidak punya videonya, tapi saya ada foto-fotonya ketika game itu dimainkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini perwakilan siswa maju ke depan, lalu berbaris. Kemudian saya tampilkan satu gambar dan mereka menyebutkan. Saya berikan kesempatan kepada kelompok satu dulu, misalnya perwakilan kelompok satu. Lalu perwakilan kelompok satu menjawab. Kalau mereka tidak bisa, maka dicoret semua kelompoknya pakai bedak. Lalu pertanyaan dialihkan ke perwakilan kelompok 2. Kalau mereka nggak bisa lagi, coret lagi kelompok 2 semuanya. Kalau perwakilan kelompok tersebut bisa menyebutkan nama benda tersebut dalam bahasa Inggris, maka aman. Si perwakilan itu bisa duduk ke kelompoknya dan kelompoknya aman, tidak terkena hukuman coret. Dan selama mereka di depan, perwakilan kelompoknya ini nggak boleh berkomunikasi dengan
kelompoknya yang ada di belakang mereka. Jadi mereka posisinya perwakilan kelompok itu membelakangi teman-teman kelompoknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak diberitahu oleh teman kelompoknya, karena mereka kan teman kelompoknya ini pegang HP ya, jadi bisa langsung akses nyari kata-kata di Google atau di kamusnya gitu, baik kamus buku maupun kamus HP. Karena kebetulan kalau saya sih tidak membatasi siswa untuk menggunakan kamus dalam bentuk digital, kamus HP gitu. Nah seperti itu terus menerus gitu ya. Ini ketika mereka tidak bisa menjawab ya coret gitu. Ini juga sama, ini senyum-senyum udah tahu nih kayaknya dia senyum-senyum aja gitu kan, tapi dia tidak bisa ngasih tahu yang lain, karena kalau ini udah ketebak udah berarti saya ganti ke gambar berikutnya. Kalau gambar tersebut sudah ketebak udah ganti ke gambar berikutnya. Lalu kalau gambar itu tidak ketebak sampai kelompok terakhir, sampai perwakilan kelompok terakhir, gambar itu tidak bisa disebutkan gitu ya, nggak ada satupun yang bisa menyebutkan nama bahasa Inggris untuk benda tersebut, maka udah mereka kemudian duduk setelah dicoret semuanya kelompoknya dan juga perwakilannya juga dicoret, kemudian mereka duduk. Lalu setelah duduk saya tanya ke seluruh siswa di kelas, jadi apa namanya ini dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka sebutkan, lalu saya tulis, dan kemudian mereka juga tulis di bukunya masing-masing. Nah harapannya dengan ini dilakukan berulang-ulang gitu ya, dengan dilakukan berulang-ulang minimal bisa menstimulus mereka untuk mengetahui, memasukkan vocabulary, memasukkan kata-kata ke otaknya tanpa mereka sadar sebetulnya itu sedang proses memasukkan kata ke dalam otak gitu, ke dalam memori mereka. Seperti itu. Ini saya lakukan ulang-ulang sampai kata-kata untuk benda-benda yang di sekitaran mereka sudah udah mereka tahu, udah paham dan udah hafal gitu ya. Kemudian ganti lagi ke kata-kata yang lain. Nah ini saya sudah siapkan banyak banget kata-kata yang bisa digunakan untuk permainan ini. Sebetulnya simple ya, sederhana kata-katanya. Misalnya saya ambil dari part of house, bagian-bagian rumah, kemudian part of dining room, part of living room, part of bedroom, part of bedroom, part of school, part of class, part of office, dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah mereka akan akan melalui proses memasukkan core word, kata-kata yang biasa digunakan, yang biasa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mereka sadar sebetulnya itu sedang proses memasukkan kata-kata ke dalam memori mereka gitu. Karena kalau misalnya saya berikan sekian ratus daftar kata kemudian dihafal, wah itu menurut saya ya, ini mohon maaf, menurut saya itu kuno banget gitu cara seperti itu. Dengan cara menghafal 1 sampai sekian puluh kata, kemudian besoknya menghafal lagi, wah itu buat saya pribadi itu sangat tidak menyenangkan cara seperti itu. Makanya saya coba dengan menggunakan itu. Seperti itu paling solusi yang coba saya gunakan di kelas, coba saya kembangkan. Saya selalu menggunakan game, karena mudah-mudahan dengan cara melakukan game, permainan, ya buat saya adalah hal yang menyenangkan adalah ketika kita belajar tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang belajar. Maka saya pun ingin bawa itu ke kelas saya. Saya ingin banget mereka itu tidak sadar bahwa mereka sedang belajar, sehingga akhirnya asik dan larut dalam sebuah pembelajaran. Tanpa mereka sadari, mereka sebetulnya sedang belajar dan sedang memasukkan hal-hal baru ke dalam memori mereka. Nah, saya ingin mencoba hal-hal seperti itu di kelas saya. Nah, tentu saja ini dilakukan tidak 2 jam pelajaran full ya. Ini hanya pembuka saja beberapa menit gitu. Kemudian biasanya sih
biasanya kan dari masing-masing kelompok itu ada 4 orang ya. Nah, ini bergantian. Jadi satu orang, orang pertama, maaf, setelah orang pertama selesai, ganti orang kedua. Setelah orang kedua selesai, ganti orang ketiga, ganti orang keempat. Biasanya ini hanya 2 sesi gitu, 2 sesi permainan. Selesai udah gitu masuk ke materi. Dan lebih bagus sih benda-benda yang ditampilkan adalah benda-benda yang kata-katanya nanti akan digunakan pada materi yang akan kita bahas. Itu akan lebih relate lagi tuh. Jadi kita nyoba kasih core word, nyoba ngasih kata-kata kepada para siswa yang sebetulnya kata-kata itu akan digunakan dalam proses pembelajaran materi yang akan kita bahas, tanpa mereka itu tadi, tanpa mereka sadar bahwa itu tuh sedang proses memasukkan kata-kata sebetulnya. Nah, saya sangat menyukai hal seperti itu, dan mudah-mudahan juga para siswa juga menyukai gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu guru dimanapun, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat gitu ya. Teman-teman guru bahasa Inggris di Jawa Barat, mudah-mudahan ini bisa jadi satu alternatif untuk mencoba menambah perbendaharaan kata atau vocabulary para siswa kita yang masih minim atau masih kurang. Nah, ini setelah selesai game, terlihat kan mereka walaupun wajahnya cemong-cemong gitu, walaupun mereka coret-coret, tapi mereka happy gitu ya. Kak, foto dulu katanya. Ya udah, kita foto, maju ke depan semuanya. Sebelum bedaknya dihapus, foto dulu bareng, dan semua tertawa. Tidak ada yang wajahnya itu sedih, merasa tertekan, merasa terjolimi dengan dicoret-coret. Semuanya justru happy. Nah, biasanya seperti itu bentuk punishment, mungkin punishment untuk siswa-siswa yang tidak bisa menjawab misalnya, atau tidak bisa, atau biasanya dalam satu materi speaking. Nah, hukuman mencoret dengan bedak itu saya pakai untuk siswa yang mengatakan bahasa Indonesia. Jadi ngomong pakai bahasa Indonesia satu kata misalnya. Saya batasi biasanya. Boleh ketika ngomong itu pakai bahasa Indonesia cuma satu kata aja. Kalau lebih dari satu kata maka dicoret gitu. Nah, sistem coret dengan menggunakan bedak itu saya pakai juga untuk hal-hal seperti itu maksudnya. Ya, seperti itu saja yang ingin saya bagi pada video kali ini. Mudah-mudahan jadi sumber referensi dan sumber inspirasi buat teman-teman yang lain. Dan kalau banyak kesalahan, kalau banyak kekurangan, atau dirasa sebetulnya biasa aja dan ya dirasa sesuatu yang nggak penting banget gitu solusi ini, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru yang lain punya solusi yang lebih baik gitu ya, dan saya belum sampai ke situ, mohon maaf. Ini ya seperti itulah ala kadarnya yang bisa saya lakukan, tapi sekecil apapun usaha, mudah-mudahan ada manfaat dan ada hasilnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.